Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya. Di awal pekan ini kita harus tetap penuh semangat, penuh sukacita dalam pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti akan firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar, dan kita pun diberi kekuatan serta kemampuan untuk menjalankan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami, sebagaimana penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang telah kami lalui. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Tuhanlah yang menuntun dan mengajar kami, memberikan hikmat dan kekuatan kepada kami, melalui firman yang sebentar lagi akan kami dengar. Terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti setiap rencana Tuhan, dan kami dapat menjalaninya dengan baik, seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Senin 16 Juni 2025, tertulis dalam kitab Amsal 3 ayat 25 sampai 26. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Poda tolu ayat 25, Rodi 26. Dang pola tahu tonho, mida hagu turun so pakiriman. Manang mida ropak-ropak ni halak parjahat. Moloro, ay jaho bado gabe haposanmu. Jala ibana mengaramuti patmu maradopon jorkong. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu semua kita sudah pernah duduk di kursi kan? Jika kita duduk di sebuah kursi yang tidak punya sandaran, berapa lama kita dapat bertahan? Mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam. Saya kurang yakin kalau kita kuat duduk di sana selama berjam-jam. Berbeda dengan duduk di sebuah kursi yang punya sandaran. Kursi yang punya sandaran, kita pasti tahan duduk berjam-jam. Nanti kalau nggak percaya, coba dipraktekkan ya saudara. Buat 2 kursi, 1 tanpa sandaran dan 1 dengan sandaran. Pasti kita lebih nyaman dan lebih tahan duduk di sebuah kursi yang mempunyai sandaran, bukan? Ya, itulah gunanya sandaran. Secara umum, kata sandaran ini digunakan untuk bersandar atau menopang. Ini bisa berupa tempat untuk menyandarkan tubuh, ya seperti yang saya katakan tadi, seperti sandaran kursi. Atau bisa juga bermakna tumpuan atau tempat benda-benda kita letakkan. Ya seperti sandaran sepeda, sandaran papan tulis, dan lain sebagainya. Tentu dalam perikop kita yang dimaksud oleh renungan ini, sandaran adalah bagaimana kita menumpukan hidup kita, menumpukan harapan dan kekuatan kita kepada suatu sandaran yang kuat, satu sandaran yang tepat. Yaitu tentu kita semua tahu, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Amsal 3 ini, Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Artinya, Tuhanlah tempat kita menumpukan semua harapan-harapan kita. Menumpukan semua kehidupan kita, beban hidup kita.
bahkan masa depan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, dikatakan dalam renungan ini, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Saya ingat sekali ketika masa sekolah dulu, ketika guru datang tiba-tiba mengatakan, siap-siap hari ini kita ujian. Seketika itu kelas menjadi riuh. Ya ibu, kok gak dibilangin? Ya ibu, kenapa sekarang? Dan lain sebagainya. Bagi Bapak dan Ibu guru, apakah itu masih terjadi sampai hari ini? Ya, kenapa anak-anak takut menghadapi ujian yang tiba-tiba? Karena mereka tidak siap, karena mereka tidak melatih diri untuk menghadapi kenyataan jika tiba-tiba ujian datang. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Jangan takut ketika datang cobaan yang kuat secara tiba-tiba dalam hidupmu. Jangan takut ketika masalah-masalah datang tiba-tiba dalam hidupmu. Ini yang mau dikatakan penulis kitab Amsal kepada kita. Supaya kita berjaga-jaga, supaya kita siap sedia. Tetapi jika pun pencobaan itu datang, jika pun masalah-masalah itu datang, dia mengatakan lagi, jangan takut. Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus siap sedia, kita harus berjaga-jaga dan terus berdoa. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita nanti. Hari ini sudah sulit kita jalani. Mungkin hari esok lebih sulit lagi. Walaupun setiap kita berdoa dan berharap hari ini harus lebih baik dari esok. Hari esok adalah harapan baik. Hari esok adalah harapan indah bagi kita jika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Jika kita menyandarkan seluruh harapan dan kekuatan kita kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun masalah di dunia ini, penderitaan yang kita hadapi akan membuat kita jatuh, akan membuat kita kalah jika kita berserah dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sebab itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan akan diberi hikmat, akan diberi kekuatan untuk menghindarkan kakinya dari jerat. Artinya apa? Orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu dimudahkan untuk melewati masalah-masalah dalam hidupnya. Amin. Bukan berarti kita tidak menghadapi masalah ya. Semua kita pasti menghadapi masalah, karena itu adalah perjalanan hidup kita. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita percaya kepadanya, maka semua masalah-masalah itu tidak menjadi beban atau tidak menjadi masalah dalam hidup kita. Kita akan kuat, kita akan tegar dan terus berani menjalani hidup. Dan kita yakin kita akan menang melewati persoalan-persoalan kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhanlah tumpuan hidup dan tumpuan harapan kita. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah berpegang kepada Tuhan. Andalkan Dia senantiasa dalam hidupmu dan yakinkanlah dirimu saudaraku. Sekalipun masalah ada, sekalipun hidup ini tidak baik-baik saja, tetapi kita akan melewati dan dapat mengakhirinya dengan baik bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk kekuatan, peringatan yang selalu Tuhan beri kepada kami untuk tetap siap sedia, berjaga-jaga, dan menyandarkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu Tuhan, hidup kami tidak selalu baik-baik saja, tetapi kami yakin dan percaya kami akan melewatinya dengan baik karena Tuhan sangat baik kepada kami. Berkati kami hari ini dalam segala perencanaan dan pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong sehingga pekerjaan kami dapat kami lakukan dengan baik dan takut akan Tuhan, dan semua yang kami lakukan berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa. Kasihani kami, lindungi dan berkati kami, ampuni dosa kesalahan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak kekasih Hati-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.